Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Saya yakin dan percaya Anda diberkati Tuhan dengan luar biasa saat hari ini. Karena ada damai sejahtera Kristus tinggal dalam hidup Anda dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini saya bahas sedikit tentang merokok. Perokok. Ya. Rokok, perokok. Atau orang yang menikmati rokok. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, di mana sebenarnya Alkitab mencatat dilarang merokok? Paling Pak Pendeta bilang, dalam Alkitab tubuhmu adalah bait Allah, jadi jangan kotori tubuhmu, karena itu adalah bait Allah. Mungkin salah satunya ayat itu adalah itu. Tidak ada secara letterlek Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudaraku, mengatakan dilarang merokok. Itu hanya peringatan pemerintah dilarang merokok. Tetapi saya mau berbicara dari dua sudut pandang. Satu dari sudut medis, satu lagi Bapak Ibu Saudaraku dari sudut pandang Alkitab. Apa kata Alkitab, Bapak Ibu? Memang adakah ayat Alkitab dikatakan dilarang merokok? Saya katakan ada. Kita dulu berbicara dari sudut pandang medis. Bahwa Bapak Ibu Saudaraku, ketika Anda merokok, Anda isap asap itu, maka Bapak Ibu Saudaraku di paru-parumu ini akan penuh dengan nikotin-nikotin yang masuk mengotori paru-paru Anda. Itu ibaratkan Anda ambil tisu atau ambil kapas, Anda isap seperti ini, baru Anda tiup dengan asap tadi, maka tisu dan kapas itu, atau kapas itu, akan menjadi kuning. Dan terus-menerus Anda lakukan dengan tisu yang sama, bukan lagi akan menjadi kuning, akan menjadi hitam seperti berkarat. Itulah yang masuk ke dalam tubuh Anda kepada paru-paru Anda. Dan itu akan merusak kesehatan. Baru dikatakan juga dalam rokok itu, dalam bungkusnya itu, peringatan pemerintah, merokok dapat menyebabkan kanker, bla bla, bla bla, bla bla, dan banyaklah hal yang lainnya. Sudah diperingatkan Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Anda dan saya masih merokok. Itu dari sudut pandang medis. Dan juga Bapak Ibu Saudaraku, ternyata lebih berbahaya orang yang di sampingmu yang tidak merokok daripada perokok aktif. Anda yang perokok aktif dan Anda yang tidak merokok, kebetulan ada di samping si perokok, maka lebih berbahaya yang tidak merokok. Di sini saja Anda sudah membunuh orang lain dari rokokmu. Dan Anda sebagai pembunuh yang sadis sebenarnya. Kepada anak-anakmu, kepada istrimu. Memang kau berkata, Pak Pendeta, buktinya anak-anakku tidak mati. Tetapi secara tidak langsung engkau telah memberikan virus kepada mereka sakit penyakit melalui asap rokok itu. Ada banyak korban yang akan terjadi dengan engkau merokok. Pertama Anda sendiri, yang kedua adalah orang-orang lain yang ada di sekitarmu. Maka Bapak Ibu Saudaraku, dari sudut pandang medis ini, sebenarnya kita harusnya sudah jerah. Tetapi Alkitab berkata demikian untuk orang-orang yang perokok, supaya berhenti ngerokok. Dalam Matius 15 ayat 11 berkata, dengarlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Dengarkan hai perokok-perokok, yang kau mengatakan orang Kristen, orang percaya,
pengikut Kristus tapi engkau masih ngerokok. Bukan apa yang masuk. Asapnya masuk ke mulutmu. Bukan apa yang masuk yang menajiskan. Tetapi Alkitab mencatat yang menajiskan itu adalah melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan. Jadi kalau Anda perokok, silakan saja Anda merokok. Tapi jangan pernah keluarkan supaya jangan najis. Contohnya begini. Alkitab mencatat ada di kau dengar dari hamba Tuhan, engkau membaca Alkitab bukan apa yang masuk yang menajiskan, tetapi apa yang keluar. Engkau terniang-niang dengan ayat ini, maka silakan Anda ngerokok dan engkau isap. Dan pasti ketika engkau isap, kau teringat dengan ayat ini. Maka Alkitab mencatat bukan apa yang masuk menajiskan, tapi apa yang keluar. Maka ketika engkau isap rokok ini, jangan pernah keluarkan. Tahan enggak? Tahan enggak? Kalau engkau tahan, silakan engkau ngerokok. Tapi kalau engkau udah tahan, jangan lagi ngerokok. Karena ketika engkau isap, bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar. Itulah yang menajiskan. Dan itu merusak banyak orang. Saudaraku yang kekasih. Pak Pendeta kan enggak perokok, jadi enggak tahu. Saya mau katakan begini. Saudaraku yang kekasih. Saya berhenti ngerokok itu 28 kali. 28 kali saya berhenti ngerokok. Saya pernah muntah darah berapa kali Bapak Ibu Saudara. Muntah darah, habis 3 bulan, sehat, ngerokok lagi. Beberapa bulan kemudian muntah darah lagi, ngerokok lagi. Dan itu terjadi berkali-kali. Dan saya sudah pernah berhenti ngerokok, itu pernah 7 bulan. Dan pernah saya berhenti ngerokok 1,5 tahun. Saya pernah berhenti ngerokok 1,5 tahun. Dan kalau cium orang ngerokok itu rasanya tidak enak. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengalami yang namanya perokok berat. 1 hari 3 bungkus Bapak Ibu. Makanya bibir saya ini merah. Dulu gigi saya di dalamnya itu karatan. Nikotin itu. Tapi semua sekarang sudah hilang. Saya ini perokok berat, saya ngerti benar perokok itu bagaimana. Apalagi habis makan padang yang pedas-pedas ya. Makan nasi padang pedas-pedas. Setelah makan itu Bapak Ibu Saudaraku, maka taruh tisu gigi di sini, ambil rokok itu, apalagi rokoknya Samsu. Wah, sambil angkat kaki, itu nikmat luar biasa. Tetapi ketika engkau mengerti firman Allah, ketika engkau mengatakan aku adalah pengikut Kristus, ketika engkau mengatakan engkau adalah orang percaya, harusnya engkau mengambil keputusan untuk tidak lagi melakukan hal yang seperti itu. Saya 28 kali jatuh bangun berhenti ngerokok. 29-nya saya berhasil. Sampai hari ini saya tidak ngerokok. Kalau kau pendeta, kalau kau majelis, kalau kau diaken, kalau kau pelayan gereja, ngerokok, berhenti kau jadi pendeta. Berhenti kau jadi pelayan, berhenti kau jadi majelis, berhenti kau jadi diaken. Supaya kau jangan merusak nama Tuhan Allahmu. Ngeri kali Pak Pendeta ini. Ya. Makanya, mau apa yang kau tiru dari pendeta yang ngerokok? Mau kau berapologet lagi dengan firman Allah ini? Kalau Roh Kudus tinggal dalammu, saya yakin kau tidak mau ngerokok lagi. Kau tidak mau lagi mabuk-mabuk lagi. Tidak mau lagi minum-minum keras lagi. Saya terlalu yakin itu. Yesus sudah naik ke surga dan memberikan rohnya kepadamu. Kau bagikan firman Tuhan dengan apa? Knowledge. Hanya engkau berdasarkan sekolah teologi, engkau membagikan firman kepada jemaatmu. Tapi tidak lagi dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga jemaatmu pun merokok. Sehingga jemaatmu pun memabuk-mabukan.
Yang seperti ini mau ditiru. Makanya saya bilang, kalau kau jadi pendeta, perokok, pemabuk, masih suka minum minuman keras, jangan kau bilang begini, satu gelasnya Pak Pendeta. Saya mau katakan, hanya gara-gara satu gelas lah akan menjadi 2 gelas. Percaya atau tidak? Kecuali memang itu Bapak Ibu Saudaraku, engkau mampu menguasai dirimu dan mengontrol dirimu, dan engkau dipimpin oleh Roh Kudus dengan baik, dan engkau minum itu hanya demi untuk kesehatanmu. Silakan. Saya tidak larang itu. Bisa Pak Pendeta? Bisa. Tapi sedikit kau minum. Mana? Seloki apa namanya? Yang sedikit, yang gelas yang kecil, segelas perjamuan itu. Ya, mungkin ya 2 kali gelas perjamuan lah. Sambil kau minum. Demi untuk kesehatanmu. Dengar baik-baik. Demi untuk kesehatanmu. Bukan demi kesenanganmu. Tapi bahayanya orang gara-gara 1 gelas lah menjadi 2 gelas, 3 gelas. Siapapun Anda, dengarkan baik-baik. Kalau engkau sebagai diaken, kalau engkau sebagai seorang majelis, di gereja manapun Anda, kalau kau perokok, pemabuk, masih minum, katakan, aku berhenti saja jadi majelis. Berhenti! Ngapain kau Anda seperti itu melayani Tuhan? Merusak nama Tuhan. Merusak gereja Tuhan. Saya pernah banyak jatuh dalam dosa. Saudaraku yang kekasih. Tapi saya harus bangkit, meninggalkan tabiat-tabiat lama. Meninggalkan kebobrokan hidup. Supaya pelayanan yang kulayani Raja yang kudus itu, yang mulia itu, yang agung itu, hadir atas jemaat Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan mengalami pembaharuan. Kau sambil baca firman Tuhan, ambil kacamata, sambil angkat kaki satu di sini, baca Alkitab, rokok di sini. Mau apa mau kita ambil dari orang seperti ini? Mau teladan apa yang mau kau tiru dari sini? Makanya jangan kau rusak jemaat-jemaat yang hal-hal seperti ini. Berhenti jadi pendeta.